Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apel Putri dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan mereview video yang berjudul Ekosistem Berketahanan Iklim. Perubahan iklim itu adalah perubahan komposisi atmosfer secara global akibat aktivitas manusia maupun dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Selama 1 dekade terakhir ini, bencana meningkat lebih dari 90%. Itu merupakan bencana terkait cuaca dan iklim, perubahan iklim. Perubahan iklim ini berdampak hampir di semua bidang kehidupan manusia. Salah satunya itu pada sektor pertanian, itu rentan terhadap perubahan iklim karena dipengaruhi oleh pola tanam, waktu tanam, hama, dan penyakit, sehingga dapat menurunkan produksi. Pada tahun 2030, diperkirakan produktivitas tanaman padi akan menurun 0,18 hingga 1,26%. Indonesia sebagai negara berkepulauan lebih dari 17.000 pulau, baik yang kecil maupun yang besar, rentan terhadap abrasi dan laut. Perubahan iklim ini berdampak pada nelayan yang ingin berlaut karena berpengaruhnya terhadap penurunan sebaran ikan yang dihasilkan. Selain itu, perubahan iklim ini juga berdampak pada kesehatan. Variabilitas dan perubahan iklim ini juga berpotensi memperluas habitat faktor dan hewan membawa penyakit, kekeringan, dan juga mengancam ketersediaan sumber daya paling berharga bagi kehidupan, yaitu air. Perubahan iklim ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas-gas penyebab efek rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida dan metana yang menyebabkan efek dari gas rumah kaca ini berfungsi menahan radiasi sinar matahari di atmosfer bumi, sehingga bumi memiliki suhu yang hangat dan dapat ditinggali. Namun peningkatannya itu konsentrasi gas rumah kacanya di atmosfer yang terus terjadi akibat aktivitas manusia akan seperti pembukaan lahan, penggunaan energi fosil, industrialisasi transportasi, menyebabkan suhu bumi mengalami peningkatan secara eksponensial yang merubah sistem hidrometeorologi sehingga mengancam kehidupan bumi. Perubahan iklim ini mengakibatkan dampak negatif. Banyak daerah mengalami peningkatan kekeringan yang memicu meningkatnya dan meluasnya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Peningkatan ini kejadiannya gagal panen dan meluasnya krisis air. Selain itu, dari sisi kesehatan penyakit terkait iklim seperti DBD dan diare meningkat, dan dari sisi infrastruktur perubahan iklim berpotensi menyebabkan dan meningkatkan kejadian abrasi, penggenangan wilayah pesisir, banjir, longsor yang merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung. Perubahan iklim juga mengancam keberadaan ekosistem dan spesies yang ada di dalamnya. Meningkatnya suhu udara, suhu permukaan air laut, perubahan pola cuaca hujan, dan juga kenaikan muka air laut menyebabkan kerusakan habitat dan reproduksi fauna serta meningkatnya jenis invasif baik di ekosistem darat maupun laut. Dampak perubahan iklim ini secara umum itu berbeda tergantung lokasinya. Di negaranya yang terletak di hutan tropis seperti Indonesia, itu potensinya lebih banyak ke dampak negatif. Kenapa demikian? Karena pada saat ini lokasi tersebut sudah cukup panas, sehingga dengan adanya tambahan panas yang bertambah, maka kita merasakan tidak nyaman. Dampak-dampak yang nyata
bisa kita lihat diantaranya adalah seperti perubahan struktur pantai, perubahan tinggi muka air, perubahan ekosistem, termasuk juga indikasi dari tekanan terhadap positif. Salah satunya contoh yaitu sederhana. Misalnya dalam setiap tahun kita sekarang menemukan upaya mengatasi perubahan iklim telah menjadi agenda global. Pada persetujuan Paris yang merupakan hasil dari konferensi para pihak ke-21 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim di Paris, Perancis tahun 2015 menjadi komitmen bersama untuk menahan laju kenaikan rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius. Sedangkan komitmen Indonesia itu ditunjukkan melalui penandatanganan Paris Agreement tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Selanjutnya meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Indonesia melakukan aksi mitigasi dan adaptasi. Aksi mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ke atmosfer, sedangkan aksi adaptasi ini dilakukan untuk menyesuaikan terhadap yang terjadi. Baiklah, mungkin sekian